Saudara-saudari yang terkasih, biasanya kalau ada orang meninggal, kita mengingat-ingat apa yang disampaikannya terakhir atau apa yang dikatakannya. Tadi pagi saya mencoba mendengarkan kembali apa yang disampaikan Pastor Abu Kasman WC di mimbar ini untuk terakhir kalinya, yaitu pada tanggal 23 Maret hari Selasa pada misa pagi. Dalam homilinya, Pastor Abu bercerita tentang Musa yang melaksanakan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang dirinya mau. Walau mengalami kesulitan dan penderitaan, Musa tetap konsekuen dan konsisten setia melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Yesus juga mengalami hal yang serupa karena mau melaksanakan kehendak Allah. Tiada pedoman, tiada pegangan lain, tidak ada kemauan lain selain apa yang Allah kehendaki. Segala buah kebaikan yang kita lakukan bukan karena kehebatan kita, tetapi karena buah dari Roh Kudus. Tanpa bantuan Roh Kudus, kita tak dapat berbuat apa-apa. Segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena diri sendiri yang hebat dan kuat, tetapi diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita diajak untuk menjaga kesatuan roh dengan Tuhan, setia pada komitmen kita saat dibaptis. Lalu saya kutip kata-kata Rama Abu. Tugas kita setiap hari bersyukur dan bersyukur atas apa yang kita terima. Tuhan memberkati. Kata-kata terakhir itulah juga yang menjadi hidup Pastor Abu, yang selalu bersyukur kepada Allah dimanapun dan kapanpun, hingga tak pernah mengeluh dan berbantah-bantah. Hidupnya menunjukkan damai sejahtera. Ia pernah mendapat berbagai perutusan yang ia terima dengan penuh syukur, baik sebagai pastor paroki, magister. Saya adalah salah satu frater di bawah didikannya sewaktu beliau menjadi magister di Pandu. Sangat kebapaan, ia menjadi sahabat sekaligus menjadi bapa bagi para frater. Ia pernah juga dipilih menjadi prior untuk Pandu. Tetapi karena ada permohonan lain untuk di Cigugur, lalu dari keuskupan juga memohon untuk tetap di Cigugur. Akhirnya saya waktu itu sebagai provinsial meminta kepadanya, Rama Abu, lebih baik tetap di Cigugur, mengundurkan diri sebagai prior. Belum dilantik sudah mengundurkan diri. Mau? Segala sesuatu ia laksanakan demi kebaikan bersama. Bahkan sampai ia juga melayani beberapa fungsi di Ordo Salib Suci yang penting, baik di kota maupun di desa, ataupun di Roma saat menjalani ongoing formation. Ia jalani dengan penuh sukacita karena ia mempunyai hati. Seperti yang ia khotbahkan terakhir, Musa melakukan apa yang Tuhan hanya mau, bukan maunya sendiri. Demikianlah Rama Abu juga melakukan bukan yang ia maui, tetapi yang Tuhan maui melalui gerejanya. Orang yang bersua dengannya mengalami damai sejahtera. Sebagaimana tadi disampaikan dengan singkat namun padat oleh Pastor Sudarno, bahwa ia mempunyai waktu banyak, tetapi bukan untuk dirinya sendiri, untuk
orang lain. Maka ia bisa dekat dengan siapapun, tua dan muda, remaja dan anak-anak, sederhana dan kaya, umat dan masyarakat, serta menjalin relasi yang sangat baik dengan tokoh pemerintah, agama lain, dan masyarakat. Ia pun bisa akrab dengan siapapun, karena yang dibawa dalam hidupnya adalah damai sejahtera, yang tampil sebagai Bapa juga pada saat ia muda. Saudara-saudari yang terkasih, damai sejahtera itulah yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya, terutama secara eksplisit setelah kebangkitan. Dalam Injil Minggu Paskah kedua, yang juga disebut Minggu Kerahiman Ilahi, Yesus menyatakan damai sejahtera bagi kamu sampai 3 kali. Yohanes menunjukkan betapa penting, dan inilah pesan Yesus kepada para muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Ia memberikan roh damai sejahtera itu bagi para murid untuk diteruskan kepada siapapun. Para murid dipanggil untuk menjadi agen damai sejahtera. Para rasul dikumpulkan dan dihembusi roh penciptaan baru, menjadi komunitas damai sejahtera yang membawa damai sejahtera kemanapun. Dan itulah yang menjadi awal khotbah Pastor Abu pada tanggal 23 yang lalu, di mana dunia dipenuhi oleh konflik. Kenapa? Tidak ada damai sejahtera. Tanda dari damai sejahtera itu adalah tindakan kerahiman, di mana para rasul diutus untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Yesus yang maha murah dan maha rahim, berkeliling berbuat baik. Dalam semangat damai sejahtera itulah para rasul dibangkitkan, dan Thomas yang ragu-ragu dibimbing untuk sampai percaya kepada Tuhan. Damai sejahtera dijadikan kesadaran dan gerakan para murid Yesus. Damai sejahtera adalah gerakan dan kesadaran tanpa kekerasan, gerakan kerahiman dalam mengantar orang pada pertobatan untuk menerima pengampunan dosa. Bagi para rasul, kebangkitan Yesus bukan sekedar ajaran dan pewartaan, melainkan sungguh pengalaman pribadi akan kerahiman ilahi. Maka bacaan pertama berkisah tentang wujud dari damai sejahtera. Mereka sehati sejiwa sehingga tidak ada satu orang pun yang berkekurangan. Ketika kita mempunyai roh damai sejahtera, maka kita bisa hidup rukun sauyunan damai sejahtera dengan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai pribadi pembawa damai sejahtera, Pastor Abu berusaha untuk menyenangkan siapapun. Maka di masa Covid pun, kalau saudara-saudari menyaksikan, ia ada di mana-mana. Orang lain memposting di Facebook, di media sosial, ia ada di sini, ia ada di situ, karena ia berusaha menyenangkan banyak orang. Ia tidak bisa menolak apa yang orang minta. Beliau termasuk orang yang berani mati dalam pelayanan, juga di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Saat ada orang yang memintanya melayani misa requiem, perminyakan, tak kenal waktu, siang atau malam, sore atau senja, pemberkatan, kunjungan, atau karena keperluan lain. Sekalipun ia telah berusaha dengan sekuat tenaga mengikuti prosedur kesehatan, ternyata ia terjangkit COVID-19 juga. Orang berkata, coba kalau diam di rumah saja mungkin tidak meninggal dunia. Tuhan tahu kapan waktunya meninggal. Beberapa tahun yang lalu, persis sebelum dipindah ke Cigugur, ke katedral, karena setelah kecelakaan hebat di jalan tol Cipali, ia selamat.
Kecelakaan yang demikian dahsyat, ia selamat karena belum waktunya. Segala sesuatu, kata pengkhotbah, indah pada waktunya. Dan hari ini, pada Sabtu Kerahiman Ilahi ini, indah waktunya bagi Pastor Abu untuk berpulang kepada Bapa dalam masa COVID-19. Provinsial Ordo Salib Suci Pastor Agung, ketika saya telepon, ia pun berkata, Pastor Abu ini orang yang selalu sukarela dan sukacita diajak kemanapun. Beberapa hari yang lalu saya bicara, termasuk terakhir diajak untuk berkunjung ke Cigugur untuk memenuhi tugas provinsial karena urusan dinas. Ia berani mati. Ia termasuk pasukan berani mati. Sementara mungkin ada orang yang menolak dan mengurung diri, takut dan ciut oleh COVID-19. Kematian bisa terjadi pada kita oleh sebab apapun. Pastor Abu bersedia membantu karena ia adalah pribadi damai sejahtera. Damai sejahtera inilah yang dialami oleh banyak orang. Hingga selama sakit, ada doa novena khusus dari kelompok dan pribadi yang pernah mengalami kerahiman Allah lewat kemurahan hati dan kebaikan hati Pastor Abu. Dalam sakitnya, begitu banyak orang dimanapun memantau keadaan Pastor Abu. Sampai-sampai beberapa hari yang lalu, entah salah pencet, entah ada angin dari mana, dikatakan SMS pun muncul pada saya, turut berduka cita Pastor Abu meninggal dunia. Seorang pastor menjawab, doakan saja pintu surga belum terbuka untuk Rama Abu. Yang lain lagi berkata, 3 jam kemudian bangkit kembali. Hal itu terjadi karena orang begitu intens memperhatikan Pastor Abu, sehingga ada berita sedikit langsung reaktif dan secara emosional. Demikianlah ketika mengalami tahu bahwa ternyata masih sakit, doa terus-menerus dari banyak orang disatukan, dan akhirnya Tuhan tahu mana yang terbaik bagi dia. Belas kasih Tuhan, kerahiman Tuhan diberikan pada Rama Abu. Saudara-saudari yang terkasih, Sang Pembawa Damai Sejahtera kini telah berpulang dalam damai sejahtera dan menitipkan damai sejahtera itu pada kita untuk kita teruskan kepada sesama sebagai bentuk kehidupan yang konsisten dan konsekuen sebagai murid Kristus yang setia melaksanakan kehendak Allah. Selamat jalan, Pastor Yohanes Kantius Abu Kasman OSC. Doakanlah kami yang masih berjuang untuk menjadi pribadi damai sejahtera.